Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana mengaktifkan lebih dari satu adapter pada VirtualBox, di mana masing-masing adapter itu nanti berfungsi berbeda-beda. Yang satu kita aktifkan sebagai NAT, yang satu kita aktifkan sebagai bridge adapter. Teknik kali ini itu sangat bermanfaat bagi kita yang ingin praktek web server pada OS virtual kita. Misalkan nanti di virtual saya itu Debian 1103. Di situ nanti akan saya install sebuah web server, entah Apache atau Nginx. Yang nanti untuk mengeceknya kita ngecek dari browser yang ada di Windows atau OS asli. Nah, sehingga teknik ini untuk mengaktifkan dua adapter ini dengan fungsi NAT dan bridge itu sangat memudahkan untuk mempraktekkan hal tersebut. Oke, kita langsung. Yang pertama kita pilih VirtualOS yang akan kita aktifkan lebih dari satu adapter dulu. Sebelum saya coba untuk mengaktifkan dua adapter, karena ini OS-nya Debian, saya akan memperlihatkan dulu perbedaannya antara yang sudah diaktifkan lebih dari dua adapter dengan yang belum. Posisi saat ini bisa kita lihat di sini, network masih adapter 1 dan itu dia berfungsi sebagai NAT. Nah, kita coba login. Pada tutorial yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika adapter itu berfungsi sebagai NAT, dan di sini kita lihat Windows-nya itu terkoneksi dengan internet, maka OS virtual juga otomatis akan terkoneksi dengan internet. Dan IP-nya jika kita cek dengan IP-A, bisa dilihat di situ IP-nya adalah mendapatkan IP DHCP. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita lihat bagian nama adapternya. Di situ ada adapter namanya low, yaitu loopback, itu merupakan adapter default pada Linux. Kemudian ada adapter ENP0S3. Nah, di situ adalah nama adapternya ENP0S3. Karena hanya ada satu adapter, maka di situ hanya ada satu adapter name dengan nama ENP0S3. Nah, sekarang kita coba matikan dulu. Kita coba aktifkan adapternya 2. Nah, kita masuk ke setting seperti yang di tutorial sebelumnya, masuk ke menu network. Nah, di sini adapter 1 NAT. Nah, NAT di sini kita gunakan untuk menangkap akses internet dari OS asli. Yang adapter 2 kita enable, centang. Kemudian kita pilih bridge adapter. Kita tahu ketika NAT, walaupun OS virtual sudah terkoneksi dengan internet, tapi posisi OS asli dia tidak bisa ping ke OS virtual. Sehingga kita butuh adapter 2, kita aktifkan juga, kita pilih bridge adapter agar nanti OS yang ada asli, OS aslinya bisa melakukan ping atau bisa berkomunikasi dengan OS virtual. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini. Setelah kita pilih bridge adapter atau adapter terbridge jika virtualnya menggunakan bahasa Indonesia, di sini kita pilih yang mana? Kita pastikan kita pilih adapter kita. Seumpama kita punya dua adapter, seperti di sini ada, saya punya dua adapter di sini, adapter USB LAN dan adapter WiFi. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih di mana adapter yang tadi terkoneksi dengan internet atau terkoneksi dengan jaringan. Nah, kebetulan di sini yang laptop saya yang terkoneksi dengan jaringan atau internet adalah yang WiFi. Sehingga di sini saya pilih ketika yang saya bridge itu adalah WiFi-nya, adapter WiFi-nya. Ketika nanti seumpama praktek
praktikum di lab, di mana yang terkoneksi dengan jaringan adalah adapter LAN-nya. Sehingga di sini pastikan yang kita bridge adalah adapter yang LAN card-nya. Sekali lagi, pemilihan adapter bridge yang di sini adalah sangat penting. Kalau salah pilih, nanti OS asli tetap tidak akan terkoneksi atau tidak akan bisa melakukan ping terhadap OS virtual. Seperti itu. Kita oke? Kita jalankan lagi. Nanti akan kita lihat perbedaannya ketika virtual OS kita sudah kita aktifkan dua adapter. Kita login. Nah, yang pertama kita cek menggunakan IPA. Nah, di situ bisa kita lihat kalau tadi hanya ada satu adapter NIM ENP0S3, di situ sekarang ada dua adapter, yaitu yang pertama adapter NIM-nya ENP0S3, IP-nya NAT tadi itu default. Nah, yang kedua di situ ENP0S8, di mana ENP0S8 ini adalah adapter 2 yang baru kita aktifkan tadi. Yang kita di sini yang kita bridge dengan WiFi. Karena kebetulan sekali lagi yang terkoneksi dengan jaringan dalam OS saya adalah kebetulan adapter WiFi-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk sebagai root dulu untuk melakukan konfigurasi jaringan atau IP. Kita harus masuk sebagai root. Nah, kemudian kita buka filenya di sini. Nah, kita ingat-ingat ya, nama adapternya adalah ENP0S8 yang baru. Nanti yang akan kita setting adalah adapter ENP0S8. Jika pada komputer kalian itu ada perbedaan nama, tidak masalah. Yang penting jika namanya apa yang muncul di situ, itu harus kita ingat-ingat untuk dijadikan kunci dalam pengaturan IP address. Untuk mengatur IP address, kita akan mengedit file yang ada di dalam etc network. Nama filenya adalah interface. Ya, jangan salah ketik di situ. Manfaatkan tab agar tidak salah ketik. Kita enter. Nah, di sini seperti di situ ada bad load file, tidak masalah. Nah, kemudian di sini kita ketik perintahnya auto enp0s8. Nah, ini kuncinya di situ yang akan kita konfigurasi. Ifis enp0s8 inet static. Nah, bisa kita lihat di sini yang atas itu DHCP karena di set sebagai NAT. Nah, untuk yang ENP0S8 karena kita bridge maka kita set sebagai static. Nah, kemudian perintahnya di sini kita tambahi address. Nah, pertanyaannya adalah berapa IP address yang harus kita masukkan agar bisa terkoneksi dengan OS asli. Kita cek dulu IP dari OS asli kita di sini. IP config. Di sini IP saya adalah 192.168.3.6. Nah, jika kalian praktek di lab di sekolah misalkan, nah, seumpama IP-nya adalah 10, 20, 20 absen untuk yang di OS asli, ya, maka agar tidak bentrok, untuk yang di OS virtualnya kita beri absen plus karena jumlahnya misalkan 30 maka absen plus 40. Nah, maaf ini di OS virtual. Nah, OS virtualnya IP-nya adalah absen plus 40 agar tidak saling bentrok antar teman yang ada di lab. Seperti itu. Dalam contoh ini IP saya akan saya set 98.3.46 misalkan 40. Nah, kemudian untuk opsi penulisan
netmask anak-anak. Kita bisa menuliskan netmask seperti ini. Jika /24 bisa kita lihat di sini. Ya, slashnya /24 di sini. Bisa kita tuliskan seperti ini. Seperti ini boleh. Atau lebih simpel kita tuliskan seperti ini. Ini tidak perlu netmask. Tidak perlu netmask. Tapi langsung kita tuliskan /24. Nah, seperti itu. Itu juga bisa. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, untuk di Debian 9 ke atas, setelah konfigurasi IP address itu lebih baik kita reboot. Nah, walaupun beberapa kasus tertentu itu bisa kita restart /etc ini .d networking restart, tapi biasanya untuk yang sudah kita aktifkan lebih dari 2 adapter itu IP-nya tidak langsung muncul sebelum kita reboot. Nah, kita masuk lagi. Nah, sekarang kita cek yang pertama untuk NAT-nya. Oke, NAT-nya jalan karena sudah terkoneksi dengan internet. Nah, sekarang kita coba cek ping ke IP Windows aslinya. Oke. Nah, sekarang kita coba dari Windows ini, kita coba ping ke OS virtual 168.3.46 tadi ya. Oke, sudah bisa. Kalau tadi ketika NAT yang bisa ngeping hanya dari OS virtual ngeping ke OS asli, tetapi OS asli tidak bisa ngeping ke IP NAT-nya dari OS virtual. Nah, dari sini silahkan difahami betul-betul fungsi dari NAT dan bridge adapter untuk agar bisa kita lanjutkan untuk praktikum yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.